Dan total kerugian itu sudah 9 miliar. Wow. Jadi ini hal pertama yang akan aku ubah. Ini gurame habis weekend begini nggak bisa dicari solusinya. Hari ini datang barangnya. Jam? Barangnya itu, jadi pengiriman itu ke Laguna dulu. Oke. Jadi di Laguna itu semua barangnya itu disatuin gitu. Nah, sekarang info dari purchasing itu, dari purchasing dia mengambil barangnya ke Laguna dulu. Oke, bisa sekarang nggak? Jangan soal dong, lagi rame ini mau pesen gurame nanti. Bisa nggak? Maksudnya kalau bisa kita kejar, jangan dikosongin, masih pagi masa udah sold out. Ngerjain makanan matang dulu, ya jangan kayak gitu ya. Terus kalau makanan habis motong mentah-mentah, jangan langsung taruh yang matang di dalam situ ya, nggak boleh. Nanti kalau ada customer diare, sakit perut, keracunan, kamu harus tanggung jawab loh. Oke guys, selamat pagi. Jam 7 pagi kita lagi jalan ke area Sentul Bogor ya. Buat temen yang nonton video kemarin ya, langsung aja to the point. Kita review di Corazon Restoran. Ada-ada aja ya dunia F&B, ketemu klien-klien yang menarik sekali ya, seperti yang mungkin teman-teman tahu yang sering ikutin Instagram gua ya. Bahwa nggak semuanya project-project yang kita pegang itu mau di-expose kan. Kadang kalau perusahaan-perusahaan besar itu pakai jasa konsultan, mereka maunya silent treatment aja ya. Kemarin kita habis nyelesain project yang di Padang. Cukup banyak project-project besar dalam tahun ini yang gue pegang. Dan kali ini dapat project besar lagi, dapat kepercayaan lagi dari salah satu restoran ya, paling besar di Sentul City, paling besar di area wilayah wisata Apung ya, yaitu Corazon Restoran. To be honest, gue udah ngobrol sama ownernya dan mau di-expose ya, karena demi kebaikan perusahaan juga guys ya. Makanya gue bilang kalian di dunia F&B itu nggak bisa main-main kalau nggak ngerti sama bisnisnya. Owner nih crazy rich ya, duitnya mungkin tidak terhitung. Bisnis restoran itu nggak bisa cuman sekedar punya duit aja. To be honest, restoran si owner ada dua. Puji Tuhan yang satu udah diselamatin nih sama gue ya. Dari omset hariannya 3 jutaan, sekarang at least rata-rata omset tuh udah di atas 5 juta ya. Dengan 1-2 hal yang harus dipoles. Dan kali ini gue bilang untuk bisnis yang Corazon ini nggak bisa kalau nggak masuk media sosial. Corazon ini ya, tempatnya gede banget, nyaman banget ya, setupnya nyaman banget, proper banget, quality dari restorannya juga bagus banget teman-teman. Yang dimulai dari interiornya, kursi meja dan lain sebagainya itu yang dipakai semuanya luar biasa bagus-bagus. Pemandangan views bagus banget ya. Cuman dia tuh agak mojok ke dalam. Nah, jadi setiap orang yang akan berwisata ke Apung itu ya, belum tentu mau jalan ke dalam-dalam cuman untuk nyari makan aja teman-teman, iya nggak sih? Jadi ini tuh ada menurut gue dari analisa sederhana gue ada kesalahan di wilayah atau pemilihan tempat ya. Yang kedua juga faktor lainnya yang dimana memang owner kan ini bukan bisnis utamanya, bisnis iseng-isengnya doang. Mungkin karyawan yang nggak pernah dipantau sama ownership atau sama manajemen yang kuat, terus juga mungkin dari makanan dan lain sebagainya. Kemarin gue udah beberapa kali ke Corazon untuk meeting, dan menurut gue sebenarnya dari segi rasa tuh cukup baik. Cuma perlu ada yang dipoles-poles dikit aja. Menurut gue itu sudah cukup menjadi lebih baik lagi ya. Intinya banyak banget PR. Karena di sini kita sulit sekali. Kita di sini tuh memperbaiki restoran yang sudah berdiri dan sangat besar gitu loh. Bukan ngebangun dari awal kayak kemarin kita di Padang ya. Kalau di Padang bikin dari nol gitu ya. Dari awal kalau ada kerusakan mungkin adalah kesalahan dari awal gitu ya. Masih gampang dipolesnya. Kalau ini tuh restoran udah berjalan 3 tahun. Dan gue nyebutin angkanya ya, gue udah mau pingsan ya. 3 tahun berdiri Corazon Restoran itu belum pernah untung guys ya. Mereka cuma survive di 6 bulan pertama, itu pun karena dibantu advertising dan lain sebagainya ya. Jadi bisa dikatakan selama 3 tahun Corazon berdiri, Corazon itu belum pernah menghasilkan uang si ownernya. Dan total kerugian itu sudah 9 miliar. Wow, gokil ya. Jadi dia kan
berdiri di atas wilayah Apung. Jadi owner ini dikasih tanah, dia bangun sendiri, habis 6 miliar. Di tahun pertama nyuntik dana sekitar 1,2 M kalau nggak salah. Di tahun kedua tuh nyuntik dana 600 atau 800 juta. Yang gilanya di tahun ini, di tahun 2025, baru masuk 3 bulan ya, ini April ya, bulan keempat, dan ini masih awal bulan banget. Januari, Februari, Maret 3 bulan. Owner udah nyuntik dana 200 juta kali 2 di bulan Januari dan Maret. Untuk apa? Untuk cuman settlement gaji karyawan dan lain sebagainya. Gila, gue sampai ngomong sama owner, kalau gue sebagai temen ya, bukan sebagai konsultan, gue udah suruh tutup. Jadi ini the last chance buat gue dapat kesempatan ini untuk berusaha membangkitkan Corazon dari tidurnya ya. Gue sendiri sayang banget, gila, ini restoran bagus banget, setupnya bagus, proper sekali, interiornya cakep, masa mau ditutup? Dan menurut gue untuk di tempat wisata harganya nggak mahal-mahal banget ya. Ini juga nanti bakal jadi poin penting buat gue, karena ada beberapa harga yang menurut gue ini kayaknya dihitungnya asal-asalan, agak ada yang kemahalan, ada yang kemurahan. Ini bakal gue babat habis, bakal gue rapiin semuanya. Ini bakal jadi konten yang seru banget buat kalian semuanya, teman-teman yang kerja di bidang F&B, yang lagi mau ngeritis usaha F&B ya. Ini, wah, ini complicated banget ya, nggak bakal bisa cepat ngerapiinnya. Tapi I hope teman-teman semuanya boleh support gua untuk datang ke Corazon ya. Hari ini hari pertama gue bakal in charge di Corazon. Gue bakal perkenalan sama anak-anak, gua bakal langsung kerja, gua akan tegas ke mereka semuanya. Dan ini semua bukan karena gua so iye, tapi karena gila bro, 9M ya. Kalau owner make gua masih nggak survive si Corazon udah pasti bakal di sama ownernya ya. Sebenarnya tahun ini udah mau ditutup, tapi karena salah satu restoran owner yang gue pegang proyeknya berhasil, maka owner mau coba gue di Corazon ini. By the way, restoran yang satu tuh lebih kecil, jauh lah, paling cuma 1/5-nya dari Corazon ya. Oke lah teman-teman ya, gitu aja pembukaan hari ini. Gue lagi nyetir nih, lagi on the way ke Corazon. See you there, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya William. Saya orang yang diminta sama owner, sama Pak Danu untuk menjadi bisnis konsultan untuk Corazon dalam beberapa waktu ini. Saya udah beberapa waktu ini meeting dengan Pak Danu ya. Jadi memang kondisinya sangat memprihatinkan ya. 3 tahun restoran berdiri, 3 tahun belum pernah mendapatkan keuntungan sama sekali ya. Jadi menurut saya ini adalah tantangan yang berat sekali untuk saya. Mungkin seperti yang rekan-rekan tahu semuanya, restoran owner yang satu sudah saya handle dan alhamdulillah omsetnya meningkat 3 kali lipat dari sebelum saya handle. Jadi kita juga punya harapan yang sama. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Jadi saya ini spesialis di food and beverage ya. Apa saja saya pegang, yang penting berhubungan dengan kuliner. Beberapa proyek yang saya pegang, saya baru pulang dari Padang 3 bulan, membangun restoran paling besar sekota Padang. Fungsi dan tugas saya di sana itu membangun restoran, membuat standar 3CP, menentukan harga, training karyawan, membuat SOP dan lain sebagainya ya. Sebelumnya juga saya membenahi salah satu restoran Chinese food yang cukup terkenal di Jakarta. Mungkin teman-teman tahu ya, brand dari mana-mana ya. Itu di tahun 2010 hampir kolaps juga, hampir bangkrut ya. 2015 kalau nggak salah ya. Itu juga saya dengan tim saya yang membenahi manajemennya. Masih banyak lagi. Intinya saya berharap background saya ini bisa membantu Corazon. Di luar pengalaman-pengalaman yang saya punya, saya itu bisa membantu karena saya punya media. Saya punya teman-teman juga yang bergerak di bidang media, seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya ya.
Di era modern seperti ini wajib sekali kita memahami yang namanya dunia digital dan marketing. Kenapa? Karena ada beberapa analisa yang saya lihat dari Corazon ini yang memang perlu sekali yang namanya marketing. Nah, di luar itu semua juga yang saya lihat Corazon ini posisinya sangat nyempil di dalam. Itu yang menurut saya jadi permasalahan, mungkin salah satu yang utama. Owner juga udah bilang sama saya, sudah beberapa kali menggunakan konsultan, gonta-ganti manajer, dan nggak ada hasilnya sama sekali. Di sini saya berusaha untuk memberikan yang terbaik, ya, dan pastinya saya tidak bisa kerja sendiri. Ya, saya pasti butuh kalian juga sebagai tim, terutama orang-orang yang udah lama kerja di Corazon. Jadi buat kalian semua harus pahamin, di sini siapa aja yang udah kerja lebih dari setahun di Corazon, coba angkat tangan. Lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Oh, Bapak enggak ya? Oh, enggak ya? Oh, oke. Ya, jadi buat kalian yang udah kerja lebih dari setahun di Corazon, mungkin kalian kan udah hati dan jiwanya ada di sini ya. Saya mau bilang bahwa ini kesempatan terakhir buat kita. Kalau mungkin keberadaan saya di sini tidak bisa membantu Corazon lebih baik dari segi omset, maka kemungkinan tahun ini Corazon akan ditutup. Saya sebagai bisnis konsultan jelas harus tahu semuanya. Karena kalau saya nggak tahu semuanya, maka saya tidak bisa membenahi satu persatu. Total kerugian owner untuk Corazon ini total adalah 9 miliar. Dari awal Corazon buka, belum pernah untung. Ini kan diajak kerjasama sama manajemen. Ini owner yang bangun. Bangun ini habis 6 miliar. Di tahun pertama Corazon buka, nyuntik dana untuk gaji karyawan, listrik, apa segala macam dalam 1 tahun 1,2 M. Di tahun kedua itu sekitar 800 juta, Kang. 800 juta ya. Dan di tahun ini 2025 ini baru masuk bulan April ya. Kita anggap aja Januari, Februari dan Maret, baru 3 bulan. Owner ini udah nyuntik dana pakai uang pribadinya 400 juta. Buat apa? Buat nolongin gaji kalian doang, gitu ya. Aku pun cukup prihatin dengan keadaannya, makanya saya harap keberadaan saya di sini bisa memperbaiki Corazon untuk menjadi lebih baik. Harapannya owner tuh nggak muluk-muluk, ya. Owner cuma minta sama saya, yang penting gaji karyawan kebayar deh. Udah nggak bakal saya tutup, katanya gitu. Ya, tolong Kang Tito dibantu, dibagi biar saya tuh nggak bingung mana orang dapur, mana orang servis gitu ya. Apa yang kurang baik mulai saat ini harus dibenahin, harus dipikirkan bersama ya. Ini untuk kebaikan kita semua ya, apalagi buat kalian yang memang mata pencahariannya di sini gitu ya. Jadi apa-apa yang kita rasa kurang baik, saya harap semuanya bisa bekerja sama untuk ngebenahin, terutama yang orang-orang lama atau enggak yang punya tanggung jawab lebih ya. Untuk sorry ya, saya belum kenal kalian semua. Di bagian servis ada supervisornya, ada Kang Tito. Mungkin di dapur kepalanya ada Pak War ya. Terus mungkin nanti ada kaptennya, ada asisten chefnya, ada cooknya ya. Kalau melihat ada staff-staff yang dirasa kurang baik, nyeleweng, kalau kerja banyakan santainya, atau enggak lagi sibuk, terus nyari kesibukan sendiri ya, belajar untuk tegas, untuk negur ya, jangan memble. Saya sudah memperhatikan beberapa di antara kalian, saya juga udah melihat pekerjaan dari kalian ya. Jadi ada hal yang memang menjadi concern saya di sini, yang saya lihat, di mana menurut saya
atasan-atasan ini kurang tegas ke bawahan gitu. Makanya bawahan-bawahannya pada semau-maunya ya. Saya nongkrong sama Pak Danu ini di sini dari siang gitu ya. Siang kemana aja? Siang sepi malah pada duduk-duduk main-main. Begitu rame ada yang istirahat, ada yang makan, ada yang ke kamar mandi. Loh, menurut saya konyol gitu loh. Gimana kalian nggak berantakan ya? Dengan keberadaan saya di sini ya, kalau saya melihat ada hal-hal yang seperti itu, maka maaf-maaf aja bakal langsung saya semprot. Apa ya, kalau siang sepi banget, terus nggak ada arahan untuk attention to detail tuh menurut saya ya lucu ya. Ngapain sih kalian 15 orang satu shift terus duduk-duduk ya. Kemarin aku lihat di ujung sini sarang laba-laba, di ujung sini sarang laba-laba. Itu lampu di depan itu sampai ketutup sama sarang laba-laba. Ya, itu konyol ya, maksudnya kok bisa lampu sampai ketutup sarang laba-laba itu menurutku hal yang lucu sekali dengan banyaknya staff seperti ini ya. Di sini 10 jam kerja ya. 10 jam kerja dengan 2 jam istirahat. Ya, infonya begitu ya. Menurutku sorry to say itu agak berlebihan ya. Sekali lagi saya ini kerja di hotel 7 tahun ya. Kalau kalian yang pernah ngerasain kerja di hotel itu kita bisa kerja 12 jam tambah uang lembur, istirahat hanya 45 menit atau bahkan turun ke kantin makan langsung naik lagi. Saya rasa itu berlebihan. Jadi kita coba untuk penyesuaian. Kita 10 jam kerja dengan 1 jam istirahat ya. 10 jam kerja dengan 1 jam istirahat. Nanti tolong Pak War dipantau juga untuk anak-anak dapur ya. Kan kita ada 2 shift ya. Shift pagi dengan shift sore ya. Kita anggap aja yang middle itu masuknya ke sore gitu ya. Jadi jam istirahat ini kita patenkan saja. Kalau yang masuk pagi istirahat dari jam 2 siang sampai jam 4 bergantian. Nggak boleh lebih dari itu. Oke? Dipahamin, Pak? Ya. Terus untuk yang masuk sore, ya, yang masuk sore, istirahatnya jam 3 sampai jam 5 sore. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi jam 5 ke atas, udah nggak ada staff yang boleh istirahat. Ya, kayak kemarin tuh konyol. Jam 6, maghrib, kemarin pas masih puasa, jam buka puasa istirahat semua karyawannya gitu ya. Dan memang ini kan kita buka di area wisata ya. Mereka itu keluar dari tempat wisata sekitar jam 4, jam 5 ya. Itu mereka memang cari makan. Terus karyawan istirahat semua karena nggak ada aturan. Istirahat semau-maunya ya. Nanti tolong headnya di dapur ada Pak War, ada Kang Tito ya. Saya minta betul ini untuk ditegaskan sekali. Kalau misalkan alasannya masih kenyang, belum mau istirahat gimana? Ya udah nggak usah istirahat. Pokoknya jam 5 nggak boleh out dari tempat kerja. Saya boleh minta kalian berdiri berdasarkan jabatan masing-masing dari yang tertinggi sampai yang terendah biar saya tahu ya. Dari dapur dulu deh. Pak War mungkin di sini aja Pak, berurutan Pak. Jadi menyamping gitu biar saya tahu siapa-siapa aja. Pak War, head chef, ini. Oh ini asisten chefnya. Oke. Diku. Yang belum datang siapa? Cook Chinese. Oke. Jadi ada Pak War sebagai head chef ya, yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang ada di dapur ya Pak, betul ya? Asisten Pak War, Kang siapa? Adi. Oh Kang Adi, oke. Basicnya apa Kang? Basicnya Western. Oh basicnya Western, tapi sekarang di sini megang kuali. Oh goyang. Di Chinese baru belajar di sini atau memang basicnya udah ada? Baru belajar di sini. Oh baru belajar di sini. Tahunan yang lalu. Oh gitu. Goyang kuali juga baru belajar di sini juga. Oh berarti tadinya mainnya pen aja. Iya. Oke. Base-nya di Western. Oke nggak apa-apa. Jadi nanti bisa multitasking
Bisa bantuin di Western, bisa bantuin di Tawar. Terus ada satu cook lagi nih belum datang. Terus selanjutnya ada Pak siapa? Mana? Pak Eman. Nah, nanti saya sambil ngapalin pelan-pelan ya Pak. Boleh. Pak Eman spesialitinya di Japanese. Japanese. Oh, di sini menu Japanese-nya apa aja? Baru ada ini sih, fresh bowl. Oh, resbol aja. Oh gitu. Sushi apa segala macam nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi Japanese-nya mainnya di rice ball. Oke. Tapi kayak sushi-sushi gitu biasa megang, Pak. Bisa. Bisa ya. Cuman Spes- dulu udah pernah ini belum pernah apa sih ngajuin gitu. Cuman sampai sekarang belum ada. Oh, oke. Tapi Japanese lama, Pak, di Japanese. Lumayan. Oke. Kalau ceritain sampai cabut pun. Oh, udah ke ujung Jepang, Pak ya. Oke, berarti untuk Japanese mah udah cukup menguasain ya, Pak ya. Betul. Bikin teriyaki saus, yakiniku semua. dari nol bisa, Pak ya. Bisa. Tapi yang halal apa yang sake? Halal. Yang halal ya. Kalau ingredient asli kan harusnya pakai sake. Ya kalau memang sih kita emang halal tuh agak susah Pak. Karena ada mirin dan lain sebagainya juga kan. Jadi terpaksa yang olive. Oh, iya. Oke. Ini asistennya. Base-nya di Japanese juga. Iya, Apa baru belajar? Baru belajar. Baru belajar di sini. Iya, betul. Oh, jadi basic sebelumnya? Ya di sini steward Pak. Oh, tadinya steward. Oh, banyak steward diangkat jadi cook ya di sini ya. Iya. Oke, selanjutnya Jeffrey Pak. Kang Jeffrey. Di sini sebagai Western chef. Tadinya Bang Adi yang di atasan. Oh, tadinya kamu bawaannya Bang Adi. Terus sekarang Kang Adi naik ke Chinese, kamu handle Westernnya. Base-nya sebelum di cook apa? Nusantara pernah sama Chinese pernah. Oh, berarti lu bisa goyang kuali juga? Belum terlalu, dulu di Chinese belum lama juga. Oh, di Chinese belum lama. Jadi belajar Western baru di sini dong? Dulu Western cuma helper ya. Iya. Oh, helper tuh nggak masak apa masak? Juga masa paling bagian. Prepare aja nyiapin bahan-bahan. Oh, tapi basic ingredient kamu hafal semua. Misalkan bikin carbonara apa-apa, aglio apa-apa gitu. Kalau pizza masuknya ke westernnya juga. Oh gitu. Itu dohnya kita bikin sendiri nggak sih di sini? Oh, dohnya bikin sendiri. Dulu Italian ya stylenya, cuman sekarang lebih ke Napolitan ya. Sekarang soalnya yang pegang ini. Napolitan berarti yang kayak roti ya. Kalau Italian tuh yang lebih tipis bukan, ya kan ya? Oke. Oh, yang bikin dohnya akang ini. Oke. Jadi kamu spesialis di Western. Oh, tapi bukan bikin pizza doang nih. Untuk ngepen apa segala macem, bikin pasta juga bisa. Oke, selanjutnya steward, terus sisanya helper. Betul? Oh ya. Oke, sudah boleh bubar ya. Silakan. Masih. Oke, selanjutnya tinggal tim tempurnya nih ya. Jadi yang belum datang berapa orang? Yang belum datang. Bar dua-duanya belum. Dua-duanya Yang belum datang nih shift apa? Oh, dua-duanya shift siang. Ini mah bukan nggak datang nih, nggak mau datang nih mah. Nggak apa-apa. Nanti tolong disampaikan lagi Kang Tito ya, briefingnya. Oke, jadi kamu pagi bar incar sendiri. Kamu bisa coffee art. Coffee art bisa. Bagus coffee artnya. Banyak style yang bisa dikerjain. Sampai ke Swan sih. Oh, oke, good. Sampai ke Swan ya. Berarti yang bisa masuk ke area bar cuman bartender sendiri. bartender sendiri. Yang waiter waitress nggak boleh masuk ke area. Nggak bisa masuk ya, dan nggak boleh ya. Kalau emang misalkan di sini gimana, mau minta minum, minta es batu gitu, boleh nggak? Paling kalau minta es batu langsung ke bar bisa. Iya, maksudnya masih boleh kan? Oh ya, itu it's okay. Cuman maksudnya jangan sampai masuk ke area bar ya. Nanti diperingatkan ya untuk staffing yang lain. Saya sih orangnya juga agak kendor, nggak ada masalah ya. Masalah kayak makanan, minuman saya nggak begitu mikirin lah. Maksudnya yang penting kalian jangan ngotak-ngatik pekerjaan orang lain. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, kerusakan barang hilang, satu sama lain saling tidak bertanggung jawab, menyalahkan, ya kan? Jadi jangan mengganggu departemen lainnya, karena departemen kalian nanti kalau misalkan diganggu juga kalian nggak akan mau kan?
Nah sekarang kalau barista ngotak-ngatik taking order terus salah taking order, terus kalian nyalain orang bar, padahal orang bar niatnya cuman ngebantuin. Jadi lebih baik nggak usah. Greeter dan kasir, harusnya ada berapa orang? Ada 3 orang. memang. 1 orang nggak masuk. Oh udah semua, tiga-tiganya. 1, 2, 3. Ini Ika ya? Ya, Tika. Tika, oh Tika, oke Tika. Terus kamu? Eka, oh Eka trainee. Oh kamu baru naik ya? Tadinya kamu di situ, Iya. bener ya? Betul. Oke, nah itu tindikan kamu saya yang suruh pasang itu kemarin di lakban katanya. Jangan di lakban, saya suruh Pak Danu udah daripada itu biar aja saya juga pakai anting, ya nggak apa-apa. Yang penting maksudnya kemarin karena bolong ngomongnya ya. Saya bilang daripada bolong ya mending dipakai antingnya kan, jadi lebih ya mungkin jadi pemanis ya gitu ya. Yang penting jangan dipakein yang aneh-aneh ya. Kayak gitu udah cukup lah. Terus kamu? Kamu namanya siapa? Eka. Terus? Putri Santi. Dipanggil sama Pak Danu siapa? Itio. Itio. Saya bingung kok ada orang nama kayak gini ya. Oke. Saya hafalin pelan-pelan ya. Sorry ya, saya nggak bisa langsung hafal kalian semua ya. Oke, greeter ya. Greeter kasir jadi satu. Jadi pembayaran itu customer di depan atau kasirnya yang nyamperin customer, bener? Bisa fleksibel kok. Bisa fleksibel ya? Atau mereka bayar, mereka yang ke depan Bisa untuk juga. bayar? Kalau misalnya mereka mau langsung pulang, langsung ke depan bisa bayar, atau enggak mereka minta bill, kasih ke table juga bisa. Oke. Di sini kalian pernah nggak sih pakai yel-yel gitu loh? Misalkan kalau customer datang, set, greeter nganterin, kan ke dalam ya, nyariin meja ya, bener kan? Nyariin meja, terus kamu misalkan ngomong guest coming, terus nanti timnya itu teriak semua, welcome to Corazon gitu loh. Pernah nggak kayak gitu? Kita belum. Pak Danu juga nggak minta seperti itu. Bisa nggak kita buat seperti itu? Itu lebih menarik. Jadi gini, dengan kita buat seperti itu, kan konsumen udah kita welcoming ya. Dia tuh mau nggak jadi makan nggak enak. Biasanya kayak gitu. Ya. Jadi ini hal pertama yang akan aku ubah. Ya, yang akan saya ubah. Itu nanti kita akan praktekkan langsung ya. Ini untuk greeter dan kasir 3 orang ya. Selanjutnya sisanya ini waiters. Kapten, Kapten 2, orang, sisanya waiter, waitress, waiter. Kang Tito di sini sebagai supervisor, aku harap betul setelah ini bisa tegas dengan anak-anak. Jangan sampai ada yang dianak tirikan atau yang dianak emaskan. Karyawan ada yang pintar atau ada yang bodoh itu hal yang biasa dan hal yang wajar. Mereka bodoh atau pintar itu juga menurutku bagian dari bagaimana kita sebagai pemimpin mengatur anak buah. Ya, kalau udah bodoh kita bodoh-bodohin ya nggak pintar-pintar. Ya, kalau yang pintar kita sanjung-sanjung, bodoh pun kelihatan pintar. Ya kan? Nah, ini kalian sebagai waiter-waiters juga harus paham betul yang namanya product knowledge. Tahu product knowledge? Tahu? Apa product knowledge? Pengetahuan akan menu-menu yang dijual di restoran kita sendiri. Gimana kalian bisa jualan kalau kalian aja nggak tahu apa yang kita jual. Ya, misalkan ada orang beli seafood platter, dia nanya rasanya kayak apa nih seafood platter. Kalau nggak tahu, nanya sama atasannya, jangan asal jawab. Nanti kamu siapa? Agus. Adis nanti ditanya sama customer, ini seafood platter rasanya kayak apa? Rasanya asam manis bu, gitu kan. Begitu datang pedes, habis lo dimaki lo sama customer. Orang beli seafood 500.000, pedes nggak bisa dimakan. Ada orang yang nggak bisa makan pedes loh sama sekali. Nggak tahu, nanya. Ya, jangan sok tahu. Ya, di sini stafnya banyak, kaptennya ada, supervisornya ada, ya, jangan enggan. Kalau kalian waiters nanti nanya sama kapten atau supervisornya, dijawabnya nggak baik, laporan aja sama saya. Kalian semua boleh dapat akses nomor saya nanti. Ya, jadi apapun yang terjadi di restoran atau kalian punya keluh kesah apa yang tidak pernah disampaikan, mumpung ada saya, sampein. Kita sama-sama berusaha membangun Corazon menjadi lebih baik lagi. Ya, saya nggak menjanjikan ini bisa jadi sangat baik,
Tapi saya berusaha menjadikan restoran ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Paham? Oke ya, kita udah mau waktunya prepare. Sekali lagi untuk greeting mungkin bisa kita mulai dari hari ini ya. Oke ya, jadi bisa langsung kita praktekin nggak? Boleh. Oke, yuk. Sebelumnya apa? Kalau belum atas nama siapa didata dulu. Oh, sudah reservasi atau belum? Iya, sudah Oke. reservasi atau Siapa Puput ya? Puput tanya, Ibu atas nama siapa? Berapa pax? Terus nanya apa lagi? Nomor telepon gitu-gitu. Iya, sama domisilinya. Domisilinya. Oh, oke, untuk database. Oke, udah dicatat di situ, baru kamu cariin meja. Cariin meja gimana ngomong? Dulu sih mau yang smoking atau non. Oke, emang yang smoking di mana? Kalau smoking paling di sini aja. Oh, di sini. Di area payung. Di area payung tuh di luar kolam ikan. Lantai 2. Smoking semua. Oh, lantai 2 tuh smoking semua. Oke. Baru berarti yang area dining di dalam ini nggak non smoking ya? Oke, masuk ya. Berarti udah oke, data udah diisi. Berarti misalkan non smoking, berarti kan ke dalam kan? Oke, yuk. Misalkan kita masuk ke dalam yuk sama Kang Tito. Nah, waiter semua misalkan di dalam situ. Yuk, waiter masuk semua. Waiter masuk. Oke, cukup sampai sini. Waiternya masuk semua. Waiter masuk semua. Ya, ini posisi orang bar ada ya. Ceritanya kita operasional ya. Oke. Masuk, begitu lewat sini. Nah, kamu langsung teriak, guest coming. Guest coming ya. Oke, coba lewat dulu kali, lewat. Oke, teriak. Yes, coming. Nah, kalian jawab welcome to Corazon. Tapi bahasanya nadanya turun ya, jangan naik ya. Welcome to Corazon. Nah, gitu ya, paham? Oke, kita coba ya latihan ya. 1, 2, 3. Welcome to Corazon. Yang kompak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, yuk diulang yuk Kang Tito. Oke ya, customer masuk. Greeternya harus di sebelah kanan. Greeternya sebelah kanan. Jadi kamu nanti langsung ketemu waiters ya. Mau sesibuk apapun diusahakan untuk waiter semua kompak langsung jawab ya. Mau nanti yang ada di lantai 2 diusahakan. Tapi dominan yang lantai bawah bantu untuk nyambut. Ya, nggak cuma waiters yang ada di bar, boleh untuk ningkatin suaranya. Ini kita kalau rame pasti bakal nambah terus staffnya. Ya, bakal nambah staffnya, bakal makin jadi lebih seru lagi. Ya, oke, yuk Puput di sini. Puput selesai. Puput, guest coming ya. Di sini kamu di samping customernya dong, masa lu jauh-jauh. Nah, oke, 1, 2, 3 jalan. Yes, coming. Welcome to Corazon. Nah, oke, tapi ini posisi kan nanti nyebar kan kalian kan, kalian kan ada di mana-mana kan. Nah, yang penting saat dengar aba-aba dari greeter, kalian semua langsung sigap untuk bersuara. Dan kamu, guys kami nggak usah berhenti, jalan aja sambil nemenin konsumennya, paham ya? Nah, ini kita langsung terapkan hari ini juga. Oke? Ya, kita harapin semuanya berjalan dengan baik. Perubahan pertama yang bakal kita lakukan adalah dari segi greetings. Ya, kita harap dengan kita menyambut customer kita dengan baik dan sopan, mereka juga akan nyaman makan di sini. Paham ya? Oke, terima kasih. Silakan prepare, selesaikan pekerjaan kita masing-masing. Masih. Ya, teman-teman semuanya, kita udah selesai melakukan perkenalan dasar sama training juga ke anak-anak semuanya. Hal pertama yang gue lakuin untuk Corazon pada saat ini adalah gue memperbaiki greetingsnya, karena ini restoran yang cukup fancy dan family friendly ya. Gue pingin setiap customer datang itu disambut dengan meriah ya. Oke, sekarang kita bakal muter-muter yuk ya. Kita lihat, gue bakal ngasih lihat kalian semuanya spot dari Corazon. Kita mulai dari wastafelnya yang cantik banget. Oke, terdapat 3 wastafel. Kalau kalian sama family datang di sini bisa kalian lihat ini almost we have 200 ikan koi loh guys. Kalian bisa datang sama family, bareng keluarga, ngasih makan ikan di sini. Tuh ikannya cantik-cantik banget. Ya, ngasih makan ikan bayar 10.000, nanti dapat 1 kantong pakan ikan. Capacity yang it's very proper, anjay. Ini settingannya udah bagus banget, bahkan menurut gua ini terlalu bagus, terlalu proper. Space antar meja ke meja 2 meter bos ya, ini nyamannya ngepol ya, dijamin nggak bakal tabrakan. Kapasitas di bawah 250.
Ini kalau full, maksudnya mungkin gua membawa berkat buat Corazon. Ini gua rasa mah sebenarnya ya 350 tuh masih muat. Nambah 100 packs lagi di bawah masih muat ya. Kayak ini gila, ini mah gokil. Space-nya jaraknya 2 meter loh jalanannya. Ini masih bisa ngisi satu line dari ujung sini ke ujung situ tuh satu line barisan table lagi masih bisa. Ya. Kayak ini juga masih kosong banget. Nah, kalau kalian makan bareng family juga bisa, nanti bisa reserve di sini ya. Ini asik banget buat makan sama family. Nanti kita bisa tambahin table-table lagi lah. Sekitar 30-an orang nih di satu kandang ini. Nah, kita lihat view luarnya yuk. Oke, kita ada di luar. Ini penampakan luarnya ya dari Corazon Restoran. Nah, ini area smokingnya yang kalian bisa pakai juga. Nah, ini dia pemandangan luarnya ya Corazon. Ada sungai buatan. Terus nanti kalian kalau misalkan datang ke sini, jalan dari parkiran di depan. Nah, pokoknya kalau teman-teman datang ke sini itu kalian tolak ukurnya ya mapsnya ke Apung aja, parkirnya nanti di Mangkabayan Apung. Ya, dari Mangkabayan kalian turun, udah jalan ke dalam, sampai di Corazon. Posisi kita ada di paling belakang, paling ujung, paling luas, paling besar, paling gede ya. Ada di lantai 2. Kebetulan hari ini gue standby di hari Sabtu. Nanti malam ada live musik lagi. Di sini smoking room yang bisa kalian reserve juga. Ini biasanya kita bisa reserve buat wedding, buat birthday party dan lain sebagainya. Buat teman-teman yang udah nonton video sebelumnya ya. Ini VIP room kita ada 3. Yang dimana VIP room ini semuanya bisa kalian reserve. Ya, full AC dan ada entertainment ya, ada bisa buat karaoke, presentasi dan lain sebagainya. Oke. Ya inilah. Ada 3 ruangan sebesar ini. Semuanya mereka pakai partisi. Jadi bisa dibuka semua, dijebol 3. Ini kalau teman-teman mau reserve, kapasitinya bisa muat sampai 50 orang. Khusus di ruangan nomor 3 ini kita ada entertainment ya, ada sound system, ada TV LCD yang besar, bisa karaoke, bisa presentasi, bisa apa ya. Jadi antara ngambil di ruangan nomor 3 ini atau buka semua. Oke, kita mantau anak-anak dulu. Mulai customer pertama biasanya jam berapa? Siang ya, jam mau deket-deket makan siang ya, baru. Ini juga ada reservasi sih di jam 10. Berapa? 9 Oh 9 packs 10 orang. Ya, Mintanya di mana? Udah kamu siapin tablenya? udah. Nanti paling di setup buat di long table. Di setup untuk? Ya di setup di long table. Oh long table, Ya, oke. di Oh iya. Greetingsnya jangan lupa ya. Yang jadi greeter kan muter terus kan? Apa hari ini kamu full di kasir? Ganti-gantian sih. Ganti-gantian kan? Ya, jadi kadang aku di sini, kadang aku di depan, kadang Oh ya udah nanti kamu jangan lupa ngingetin karena partnernya si ini kan siapa? Siva ya, yang orang baru kan? Ya, jadi nanti dikasih tahu ya. Greetings kita yang tadi kita training harus langsung jalan ya. Setiap hari suhu dicek. Suhu dicek. Kalau suhu aku sih ini selalu konsisten kok di 93 Celcius. Oke. Ya, paling kalau misalnya aku kalibrasi jarang nemuin enak, paling aku turunin atau naikin suhunya. Suhu ini. Oke. Terus es batu pakai ice maker apa beli? Oh, es batu beli. Susu kalau udah dibuka harus sering-sering dicek loh ya. Ya betul. Nggak ada salahnya kamu minum, tuang ke gelas minum ya. Baik. Jangan sampai nanti udah spoil terus kebikin ya. Ini pancake udah di prepare, berarti kalau ada yang beli tinggal dipanasin. Iya, tinggal dipanasin aja. Oh di microwave ya. Oh jadi kamu tuh bikin dough, habis itu kamu bikin banyak. Ya, paling aku bikin itu sekitaran 8 porsi
porsi, satu resep itu 8 porsi dapat. Nah, satu porsinya berapa slice? 4. Porsinya 2. Oh, satu porsi 2 slice aja? Ya, jadi satu itu kan agak besar ya kok ya? Oh, ini. Agak besar tuh, jadi cuma 2 aja, jadi separuh. Terus dia nanti pakai toppingnya pakai ice cream gitu-gitu. Ya, ada es krim. Oh, jadi kamu bikin dulu wafelnya, udah bikin dough-nya udah jadi, terus bikin tuh semuanya, udah selesai taruh chiller. Jadi kalau ada yang beli tinggal microwave. Emang masih bisa dapat crispy-nya? Enggak, Enggak kan? enggak. Ah iya, kalau crispy kan harus kamu dari waffle maker langsung Iya. diangkat. Cuman kan kalau itu tuh aku kan belum ada pengalaman ya, apa ya, karena satu itu tuh biasanya awalnya itu pertama itu yang pegang itu pas di belakang. Cuman Oh. ternyata dipindahin Jember lah, emang sebelum saya langsung jual ke sini. Terus ini Kalau itu Buat- mango jus gitu. bikin sendiri atau Bikin. udah beli packing begini? Enggak, aku bikin. Oh, jadi buat- beli buah segar, Nah. terus kamu portioning kayak gini? Iya betul. Nice. Jadi nggak pakai buah Enggak. beli jadi gitu yang udah di packing-packing? Kecuali mix berry itu buah mix, buah si mocktail aja itu Oh, jadi. oke. Untuk bikin milkshake dan lain sebagainya. Oke. Thank you ya, Tika. Ya, terima kasih juga. Bikin apa, Mas? Bikin saus buat udon. Buat? Buat udon. Oh, gyudon. Ya. Saus apa? Saus ini udon. Ya deep slice. Iya, saus untuk gyudon. Iya. Untuk rice bowl Iya, rice nasi bowl. sapi kan? Ya, sapi. Basicnya apa ini? Kaldu? Nggak tahu. Hah? Ini mirin doang ini. Mirin sama apa? Soyu kok nggak hitam. Nah, ini dibakar. Oh, si mirinnya dibakar dulu, soyunya udah di situ. Ya, soalnya Ya, 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 ya. Nggak ditimbang, feeling aja. Nah, ini nah, ini. Jadi ini bikin kaldu katsuboshi, Ya, nanti ketemu mirin yang udah dibakar, sama soyu, udah itu aja. terus gula sama micin. Oh, dicampur. Itu bikin standar recipe nggak? Ya, udah ada. Gula sama micinnya udah ada standar recipe. Oke. Nempel semua. Ya. Oh, ini salah ini. Digancet-gancet kayak gini jadi nggak crispy nanti. Di sini western. Ya, Jadi situ Japanese, sini western. Kalau grill stick pakai ini apa pakai griller? itu pasti. Pakai ini. Oh, bikin sendiri juga berkorbannya. Nice. Lagi proofing ini burger bun. Bagus nih. Wah, baru tahu nih. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari settlement orang-orang dapurnya sih cukup oke ya, karena sampai burger bun-nya aja mereka bikin sendiri loh. Ini bagus banget. Nggak semua orang mau. Kalau gua sih buka restoran burger bun mah beli jadi bos ya. Mantap bikin sendiri. Bikin apa kan? Roti tawar untuk untuk krutong. Jadi krutong roti tawarnya bikin sendiri juga. Oh, mantap juga loh. Kenapa nggak minta beli jadi aja? Hah? Bikin sama beli jadi mah mahalan bikin lah, ya kan? Krutong mah cuma kertas, cuma roti tawar dikeringin doang. Ya bikin kamu ini dengan adonan burger bun sama nggak? Beda. Jadi bikin burger bun sama bikin roti tawar 2 kali ngadon. PR ya. Ini makan karyawan.
Iya, kenal ya? Di mana? Oh iya, aduh, salam kenal deh. Ya, halo. Ah, boleh. Ya, lagi jadi konsultan bisnis di sini. Kemarin di sana juga konsultan bisnis. Oh iya ya, oh iya lupa aku ya. Dipakai itu keyword kita buat diskon. Pakai keyword Koko Kuliner ya. Jangan lupa di input. Dapat 10% diskon. Maunya seafood ya? Coba kamu koordinasi dulu ke dapur. Pak, ini ada yang mau pesan kangkung seafood, bisa nggak gitu? Ketapang agak sepi. Iya, tahu dari mana? Oh iya. Siapa yang mau taking order? Adis? Adis jangan lupa ya, yang tadi aku ajarin ya. Biasakan Kang Tito, anak-anak nanti kalau mau taking order harus nyebut nama mereka. Ya, jadi selamat pagi dengan saya Adis. Ada yang bisa saya bantu gitu ya. Kita buat seproper mungkin lah restoran ini ya. Kamu tolong samperin ke sana. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu. Saya Adis. Kalau misalkan mau order, boleh panggil saya. Sini dulu. Siapa namanya? Oke, jangan lupa nanti nyampe di meja tamunya, permisi dulu ya. Permisi Bapak, nasi putih. Terus, kamu tahu nggak ini buat siapa? 219. Nggak, buat orang yang mana tahu nggak? Nggak tahu kan? Kalau nggak tahu, permisi Bapak, ini mie goreng Jawa. Nah, nanti biasa orangnya tuh, oh iya saya. Gitu ya, paham ya? Ayo coba. Permisi mie goreng Jawa gitu ya. Kamu di sini aja coba tanya, nanti pasti orang yang angkat tangan. Betul? Paham ya? Nah, kamu ada sendok nggak? Ini dirapin, jangan keluar-keluar. Nah, ambil sendok. Oh, kamu pakai sarung tangan kan? Pakai sarung tangan nggak apa-apa, rapin aja, ambil. Nih ambil, tarik buncisnya, taruh ke tengah. Nah, ini juga. Oke, taruh ke tengah, ini juga. Nah, satu lagi. Nah, habis itu udah kamu tarik ke atas, goyang gini. Nah, paham ya? Terus ini yang pesen gurame mau pakai apa? Tito mana Tito? Kang Tito. Ini gurame habis weekend begini nggak bisa dicari solusinya. Hari ini datang barangnya. Jam? Barangnya itu jadi pengiriman itu ke Laguna dulu. Oke. Jadi di Laguna itu semua barangnya itu disatuin gitu. Nah sekarang info dari purchasing itu, purchasing dia mau ngambil barangnya ke Laguna dulu. Oke, bisa sekarang nggak? Jangan sold out dong, lagi rame ini mau pesen gurame nanti. Bisa nggak? Maksudnya kalau bisa kita kejar, jangan dikosongin, masih pagi masa udah sold out. Terus ini udah 219 tambah lagi gurame bakar. Terus diganti, kok ini bakar saus nyonya? Itu guramenya ada 3 saus Pak. Ada saus nyonya, corazon sama saus rica-rica pilihannya. Oh gitu. Terus ini orangnya beli satu apa beli dua? Satu. Kok bakar saus nyonya? Maksudnya gimana? Itu sausnya pilihan saus. Pilihan sausnya. Oke, I see. Infonya buat gurame buat yang di Corazon itu memang belum datang. Tapi dia lagi follow up tadi. Oh gitu. Coba kamu koordinasi sama orang Laguna. Banyak nggak stok gurame mereka? Kalau banyak minta dulu 10. Tadi udah ini belum dijawab-jawab, kayaknya mungkin di sana juga lagi Rame ya, lagi fatigue ya. Ayo, sayang banget tuh. Sekeluarga makan, mau makan apa? Pasti mereka gurame ini, nggak mungkin enggak. Gula kayak kapal api gitu. Nanti dipisah gulanya ya. Gurame ada ya? Gurame udah Ada, tapi nunggu 15 menit lagi diambil. Nunggu 15 menit ya. Iya, nggak apa-apa. kemarin. Nah, stok akhirnya itu keluar 6, di 9. Sedangkan di stok itu si gurame itu nggak ada. Lah kok bisa gitu? Berarti barangnya kemana? Kan kalau kakak itu yang saya pertanyain ke mereka.
dan mereka info barangnya kosong tapi sedangkan di stokan. Wah, ini harus dicari tahu, kayak gini nggak boleh. Ya kan? Berarti ada something wrong nih. Customer masuk siap-siap ya, greeting ya, suaranya yang loud, yang kencang. Nice. Halo Om. Siap. Siap. Thank you for coming. Iya. Thank you for coming. Lu dari sini konsultan juga? Konsultan juga, Iya. bisnis konsultan. Iya. Silakan Om. Yang di sono, yang di Kalimantan udah beres? Padang. Udah Udah beres. Udah. Gua ikutin terus Nggak dikasih video lu. istirahat nih kita nih Om. Iya, gua ikutin terus video lu. Thank you so much. Mantap. Silakan Om. Ntar kalau gua mau buka restoran, gua hubungin lu. Siap, ditunggu. Gua aja ada konsep. Oh siap. Noodle, semua noodle gitu. Oh oke, kayak Vietnam gitu, po gitu kali. Iya, iya. Tapi noodle semua jualan. Oke, siap. Tapi ntar ada noodle rica-rica gitu. Toppingnya beda gitu. Oh, Noodle-nya satu. macem-macem. Toppingnya mau main di Nusantara, Asian Iya, gitu-gitu. benar, ada fusion lah. Ya, Asian fusion. Iya. Enjoy Om. Oke, pasti bro. Nanti kalau ada apa-apa panggil saya aja. Iya, tenang aja. Siap. Sukses ya. Thank you Om. Iya. Enjoy the holiday deh. Iya. Ya, thank you so much for coming. Yuk, thank you. Ya Om, thank you. Berdiri sini juga nggak apa-apa. Ya oke, sip. Anak-anak jangan sampai los sama promo lo ya. Si Farel nggak tahu lo katanya. Kebetulan ya, siap. Ya yang bapak-bapak itu kan tadi kan datang kan udah langsung bilang kan, saya penonton kamu nih, harus dapat diskon ya, dia bilang gitu kan. Terus tadi saya tanya, kamu udah ngerti belum diskon? Dia bilang dia nggak tahu apa-apa. Hati-hati loh ya, jangan sampai orang kecewa ya. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Yap. Ya kan, mereka kayak tadi ngomong itu karena merasa kenal dengan saya, ya kan, nggak mungkin dia kayak meja ujung aja nggak minta diskon. Padahal dia penonton juga. Iya, dia nggak minta diskon, nggak ngomong apa-apa ya kan. Mereka merasa 10% itu kecil. Kalau mereka kita kasih 30%, 40%, mereka pasti akan bela-belain ngomong gitu loh. Tapi jangan sampai juga udah ngomong kayak gitu, terus nanti pas mereka bayar Nggak ada. normal, Ya. kecewa, dia nggak akan balik kembali, Ya. gitu ya. Oke, Bang. Mantap Pak. Ya, pagi-pagi udah lumayan kan? Bumbu exo-nya pakai teri kasar gini, nggak dihalusin. Ini bikin apa? Katsu? Teriyaki, Pak. Oh teriyaki. Ayamnya di pensir, Ya, digoreng dulu. ya, ya. Oh, jadi modelannya tetap kayak katsu, cuma disiram saus teriyaki. Ya, Oh. Ayamnya pakai paha ya? Ya, Pak. Bikin apa ini? Aglio olio? Hah? Oh, carbonara. Bikin sendiri. Krim atau susu? Pakainya krim. Jadi cooking cream, kuning telur, cheese. Ya. Oh, saus. Itu kalau ada yang beli mushroom soup, udah ada base-nya. Oh gitu. Kaldunya? Oh. Jadi bahan-bahan kayak gini udah di-prepare semua ya, saus kari apa. Jadi kalian sekali bikin banyak. Ya, banyak. Habis itu kalian parting ke plastik sesuai dengan porsi. Gitu. Jadi kalau ada yang beli tinggal reheat aja kayak gini. Tapi ini kalau kari sausnya ini base-nya itu dari yang blok kari Jepang itu. Ya, Pak. Ya, benar. Oke. Ini kentang semua udah masuk di sini ya. Ya, di sini, Pak. Iya, di sini udah ada kentangnya apa? Yang buat karinya. Oh, nggak ada kemangnya, Pak. Nggak pakai. Kentang. Oh, ya. Wortel nggak ada. Ada wortel. Di sini juga semua. Ya. Ini bersih nggak ini? Sini, Pak. Potong ayam mentah, langsung motong makanan matang. Nggak boleh loh ya. Nggak boleh, ini bahaya nih. Orang bisa keracunan loh, bisa sakit perut. Ya, jangan diulangin lagi.
Kamu ada talenan lain nggak? Ah, ambil. Jadi satu talenan buat potongnya matang, satu buat yang mentah. Nggak boleh kayak gitu. Oke, yuk sini masuk. Ini di micro dulu sebentar. Ini kan kamu tadi bukan naruh ayam mentah nih. Ya nggak boleh ya. Diingat-ingat. Ini mau digoreng nih. Cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Ya, satu-satu nyelesainnya, kamu jangan bingung. Kalau bingung jadi berantakan semua. Ngerjain makanan matang dulu. Ya, jangan kayak gitu ya. Terus kalau makanan habis motong mentah-mentah, jangan langsung taruh yang matang di dalam situ ya, nggak boleh. Nanti kalau ada customer diare, sakit perut, keracunan, kamu harus tanggung jawab loh. Ini kan, aduh banyak dah pokoknya. Nanti tunggulah episode berikutnya. Minggu depan kita mampir lagi. Menu rekomendasi makannya apa? Sebenarnya sih menurutku makanan so far so good ya. Seafood platter cuman ini harus banyak orang. Berapa orang? Berlima. Oh berlima ini oke sih kalau makannya banyak. Mungkin mau coba ini ya, soalnya ini di sini kan nggak ada kepitingnya. Iya, ini nggak ada kepitingnya. Ini enak kalau mau rame-rame, sama udang telur asinnya oke banget. Oke banget. Oh, nggak saya Dewi, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Oke, yuk. Oke, udang telur asin satu. Waiter tetap harus ada yang standby di sini ya, Kang. Biar apa namanya? Greetingsnya tetap terus ada ya. Harus ada yang standby di sini, apalagi itu ada yang makan loh. Nanti kalau butuh apa-apa nggak ada orang. Tuh, ini 1, 2 di sini semua nih. 1 tarik ke sini. Satu standby di. Iya, harus ada yang standby di sini. Nah, oke teman-teman semuanya, ini kita memasuki lunch time. Sekarang jam 12:30 siang. Ini berkat teman-teman semuanya. Ini keisi 1, 2, tadi ada di sini 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini yang meja paling depan sama yang meja tengah baru pulang, sama yang meja di itu om dari Australia, itu semuanya sahabat Koko Kuliner ya. Datang ke sini, gokil. Video baru tayang kemarin, kita kulineran di sini. Hari ini kalian semua gercep banget langsung datang. Gua thank you so much buat kalian atas partisipasinya dari segala jenis pekerjaan yang gua lakukan, bisnis dan lain sebagainya ya. Semoga teman-teman semuanya juga selalu disupport dalam segala kegiatan teman-teman ya. Top pokoknya. Nah, aku di sini sebagai bisnis konsultan. Oke, teman-teman, ini udah masuk jam 2:30 sore nih. Bubar satu keluarga besar. Terus juga ada dua, ya ini sih kondisi lagi rame banget ya. Almost full kita di lantai 1 dan puji Tuhan ya, half dari lantai 1 ini semuanya subscriber Koko Kuliner. Jadi gue thank you so much sekali lagi. Gue juga kalau standby di sini, gue pasti akan tegur sapa kalian. Gue juga thank you so much lah, pokoknya kalian udah datang ke sini, bela-belain untuk ngobrol dan mensupport setiap bisnis yang gue handle ya. Semoga Corazon pokoknya nggak cuma rame di tangan gue, tapi setelah gue sudah tidak menjadi bisnis konsultan di sini, nantinya Corazon juga akan tetap survive ya. Yang pastinya video hari ini, hari pertama kita melakukan konsultasi bisnis di Corazon Restoran sampai di sini aja dulu. Tungguin lagi keseruan-keseruan lainnya kita yang ada di Corazon. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Saya selalu Tuhan memberkati. Bye.
Nah, ayam mentega udah, tahu udah, nasinya malah belum.